Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan juga Rektor Universitas Zainul Hasan Ginggong, yakni Dr. Abdul Aziz MAG, dan juga kepada Kaprodi Tadus Ilmu Pengetahuan Sosial, yakni Bapak Babul Baharudin MPD, dan juga dosen pengampu studi fikih, yakni dosen Ibu Yeni Yeniwati MPD. Di sini saya akan perkenalkan, nama saya Muhammad Rojik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang madhab Imam Syafi'i. Ini adalah peta konsep saya. Madhab Syafi'i ini adalah madhab fikih sunni yang didirikan oleh Imam Syafi'i atau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Madhab ini menekankan pada pemahaman hukum Islam yang berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sumber hukum madhab Imam Syafi'i ini ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran ini merupakan sumber hukum ulama dan tertinggi dalam Islam, dan Imam Syafi'i menganggapnya sebagai pedoman utama dalam penarikan hukum. Nah, jadi yang kedua ini adalah ada sunnah. Sunnah ini adalah suatu yang meliputi perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Sunnah ini merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Imam Syafi'i ini menekankan pentingnya hadis sahih sebagai penjelas dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran, karena di dalam ayat Al-Quran itu masih bersifat global. Jadi sunnah ini menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang masih sifatnya masih global. Yang ketiga ini ada ijma. Ijma atau biasanya disebut itu kesepakatan ulama. Ini adalah suatu sumber hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i ini. Ijma ini adalah suatu sumber hukum yang dianggap yang disahkan asalkan kesepakatan tersebut itu mencakup seluruh ulama di zaman tersebut dan tidak bertentangan kepada Al-Quran atau hadis. Yang keempat yaitu ada kias. Kias ini adalah metode analogi yang digunakan untuk menarik hukum pada kasus yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Karena dalam suatu permasalahan itu biasanya tidak tercantum kepada Al-Quran dan hadis, maka para ulama itu menerapkan hukum kias. Imam Syafi'i ini menggunakan kias untuk mengenal makna yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis pada kasus-kasus yang tidak ada nas yang jelas. Contohnya seperti narkoba. Ya, kalau di dalam Al-Quran narkoba itu kan tidak ada. Jadi dalam Al-Quran itu yang berisinya larangan dalam khamr itu dikiaskan menjadi juga larangan dalam menggunakan narkoba. Ketiga yaitu pendekatan. Nah, madhab Imam Syafi'i ini dikenal dengan pendekatannya yang menggabungkan antara pendekatan tekstualis dan rasionalis, mencari keseimbangan antara dalil-dalil agama dan pemikiran logis, karena suatu pendekatan itu tidak hanya karena kalau hanya mengandalkan tekstualis tanpa dasar rasionalis itu tidak mungkin, karena
dalil-dalil agama itu harus sepemikiran dengan rasionalis. Cukup itu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.